Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kabar duka telah kita dengar ramai sekali. Kejadian mobil tanah kembali memakan korban di Teluk Naga, tepatnya di Selembaran. Amukan warga masyarakat tak terbendung. Semua media, baik itu Facebook, YouTube ataupun yang lainnya, tentu sudah banyak video-video beredar seperti yang di sini atau yang di sini. Banyak sekali video-video tentang kejadian sore ini. Semua karena apa ya namanya? Kejadian ini mesti jadi pertimbangan buat instansi-instansi ataupun pihak-pihak manapun, yang baik pihak yang menerima tanah ataupun pihak yang memberi tanah yang dilanggar oleh para supir-supir tanah yang seringkali ugal-ugalan di jalan, kadang ngebut tidak karuan, kadang sembarangan, dan itu pun melanggar waktu jam operasional. Sebetulnya ringan, kami itu warga masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya, baik Kronjo, Mau, Mekar Baru, Kecamatan Meri, Kecamatan sampai Teluk Naga, cukup satu yang kami minta. Jam operasionalnya itu ya yang seharusnya jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Kami punya anak sekolah yang SD berangkat jam 7 pulang jam 10, yang SMP ada yang berangkat jam 7 pulang jam 12, ada yang berangkat jam 12 pulang jam 5 sore. Keberangkatan mereka penuh kekhawatiran kami, karena akses dari rumah kami ke tempat sekolah itu ya dilalui mobil-mobil tanah itu dengan ugal-ugalannya, kadang-kadang dengan salib-salibannya, banyaklah udah memakan korban. Kami hanya minta jalan normal. Ketika anak kami sekolah, kami antarkan dan kami jemput dengan hati yang tidak was-was juga. Karena dalam 6 bulan terakhir ini kami selalu sering mendengar di sono kejadian truk tanah nabrak di sono. Jadi kami selaku orang tua merasa khawatir akan keselamatan anak kami di jalan. Karena jangan anak-anak, saya sendiri aja kalau lalu lalang jalan raya Kronjo Mau gitu, naudzubillah, dengan doa, dengan doa. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Karena emang pengendara mobil-mobil tanah itu udah melanggar jam operasional. Ya juga ugal-ugalan di jalan, nyalip sana sini, udah tahu jalan rame, saliban. Padahal kalau saya pikir-pikir, itu si tukang supir mobil tanah, dia punya anak, dia punya istri. Justru mungkin untuk satu rotasi ya, satu ritnya itu paling 100 sampai 200 ribu. Itu mereka cari nafkah dengan menjadi supir hanya dengan 100 sampai 200 ribu untuk satu ritasi. Mungkin gak nyampe kalau mobil kecil mah. Tapi mereka tidak memikirkan akibat dampak dari ugal-ugalan mereka. Kalau terjadi kecelakaan yang masa ngamuk, bertindak anarkis, bakaran seperti yang tadi sore, coba tolong itu supir tanah mikir
anak istri menunggu di rumah, menunggu nafkah lahir dari kalian, menunggu bapaknya selamat. Jadi ya, ini mah hanya video kegelisahan saya aja, kan hari ini cukup cukup apa ya, cukup menyentuh hati. Saya tidak menyalahkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh warga Salembaran sana ataupun warga sekitaran Kronjo, Mau. Saya tidak menyalahkan, karena emang kelakuan para supir truk tanah itu emang menyebalkan. Muka saya menyebalkan. Padahal mah berapa sih gaji sampean jadi supir tanah? Satu rit itu 100 sampai 200 ribu. Tapi sampean pada tega. Bahkan belum lama ini di Kendal, supir karyawan yang lagi ngelap ditembak sama mobil tanah. Ajul, rusak, gepeng. Harus berapa korban lagi? Kami hanya minta 1 jam operasionalnya udah cukup. Jadi mudah-mudahan ya di channel saya ini, mudah-mudahan dari pihak-pihak, baik itu pihak Disub ataupun pihak kelurahan ataupun baik pihak dari si pengeruk tanah tuh, apakah izinnya ilegal apa enggak itu nggak tahu tuh. Pokoknya mak, saya meminta mau itu ada izinnya mau apa enggak sebodoh amat. Yang penting mah saya mah jam operasionalnya itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Udah selesai. Enggak. Jadi kami melepas anak kami dari rumah dengan tenang. Bukan kami istilah kalau musibah siapa yang tahu. Bukan. Tapi kalau emang pengendara biasa mah tidak seperti truk tanah. Widih, salib-saliban di jalan sering saya lihat. Itu di Muncung Kecamatan Kronjo itu lagi pengurugan. Masya Allah. Ugal-ugal. Enggak tahu jam operasional, enggak tahu jam anak sekolah berangkat, enggak tahu anak sekolah pulang, terus mobil. Terus pihak-pihak desa, dari pihak Kronjo, Pejamuran, Pasalian. Iya, santai-santai aja ya, santai. Iya, hanya diiming-iming istilah ada jatah apa namanya tuh, 2.000 apa berapa itu, karena saya setiap lewat itu dia bisa lewat itu ada tuh yang jaga-jaga tuh dikasihin duit begitu mikir bapak-bapak yang mintain duit di jalan mikir. Iya, anak-anak bapak kalau berangkat sekolah, iya, apakah enggak risih hatinya? Mikir Pak. Jangan kita dengan ambil jatah 2.000. Ini mah fakta. Saya ngomong itu apa adanya. Kenapa saya publikasikan di akun saya? Saya geram Pak. Saya itu lagi sedih karena saya punya 2 anak. Yang satu SD, yang satu SMP. Yang SMP itu berangkat dari kampung saya ke Kronjo. Itu berangkat jam 12, pulang jam 5. Dan di rute-rute itu udah banyak sekali mobil-mobil tanah yang gede-gede pada lewat. Bikin macet di jembatan jadi Kronjo, jembatan Cileles. Itu anak-anak sekolah. Makanya saya berharap baik video ini dilihat oleh masyarakat luas ataupun enggak. Ya, saya mah mudah-mudahan semua diberikan keselamatan dan semua diberikan kesadaran, baik supir truk tanahnya, apa ya, si tukang keruk tanahnya itu yang beroperasional di jam-jam yang emang sudah ditentukan oleh bupati atau gubernur atau siapa lah, saya mau desa nggak tahu. Yang jelas mah saya itu bikin video ini dengan dasar cuma minta 1,
minta satu, hak 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 si pengeruk tanah ngejual tanahnya, hak si pengendara mobil membawa tanah kepada yang meminta tanah, katakanlah pengurugan, pengembang atau siapa. Tapi itu hak mereka. Yang jelas hak kami itu, tolonglah jam operasionalnya tepat jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Udah selesai. Itu yang kami minta. Cuma satu, jam operasional normal aja. Enggak minta apa-apa. Enggak minta jatah di jalan, minta-minta jaga-jaga di jalan. Enggak minta jadi tukang parkir di tempat-tempat atau tukang kebrut di tempat-tempat pengurukan tanah kayak di Muncung tuh. Muncung, Mawuk, Tegal Kuning. Enggak, saya emang enggak, Pak. Saya cuma minta jam operasional mobil tanah normal dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh bapak-bapak ataupun pihak-pihak terkaitnya. Ini keluhan masyarakat yang saya ungkapkan berdasarkan kejadian hari ini. Yang mungkin bapak-bapak, baik bapak-bapak dari dinas ataupun bapak-bapak Pak Lurah-lurah ataupun bapak-bapak tahu mungkin hari ini kejadian di media sosial banyak. Ada yang di Facebook, ada yang di YouTube, banyak kejadian mobil tanah nabrak anak kecil, orang Salembar ngamuk. Ya, karena apa? Karena jam operasional mereka langgar. Jam operasional mereka langgar. Tapi kami pun riskan. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi apa ya? Menjadi suatu ya perhatian untuk para dinas-dinas terkait, dan mudah-mudahan anak kami, anak bapak-bapak khususnya wilayah Kronjo sampai Tangerang yang dilalui truk jalan selamat, Mbak, karyawan pabrik dari Tangerang, dari Kronjo ke Tangerang, dari Kronjo ke Cikupa, mudah-mudahan semua diberikan keselamatan. Dan mudah-mudahan dari pihak-pihak terkait, baik itu dari pihak Pemda, Disub ataupun dari Polsek, Polres ataupun pihak dan Ramil, dari pihak-pihak apa entah sih pemerintahan, mudah-mudahan mendengar keluhan masyarakat seperti saya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa mudah-mudahan anak saya selamat. Dan saya yakin Bapak pun punya anak, dan Bapak pun penting anak Bapak pergi selamat pulang ke rumah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.